Ya modoknya wawancara psikiater kan bingung yang mau nanya apa aja, terus takutnya harus mata semuanya nggak terpenuhi gitu ya. Jadi harapannya di sini kalian siapa tahu lah apa aja harus ditanyain, kapan nanya ini, kapan nanya itu, dan gimana caranya biar semuanya penuhi. Sebenarnya kalau wawancara psikiatri yang jadi pitfall tuh kadang bukan di status mentalnya, tapi kadang orang-orang itu nggak merhatiin sih tirikannya ini, tirikan psikiatri. Ini dokternya sendiri yang bilang bahwa kadang orang-orang tuh nggak memperhatikan tirik. Jadi kayak misalnya tirik pertama menjelaskan tujuan pemeriksaan dan kesaksian pasien, kadang orang nggak ngerjain. Kadang orang habis masuk langsung aja tanya identitas siapa, udah nyebut nama siapa, tanggal lahir kapan, langsung nanya keluhan utamanya apa, tanpa dia bilang, Pak, saya akan melakukan wawancara psikiatri tujuannya untuk mencari tahu terkait dengan kondisi kesehatan Bapak saat ini. Kira-kira Bapak bersedia atau enggak? Dan dalam wawancara ini semua hal yang Bapak sampaikan sifatnya rahasia. Sehingga Bapak bebas untuk menyampaikan apa saja sesuai dengan kondisi Bapak. Nah, kalau udah itu baru lanjut ke yang lain. Tapi ini sering lupa gitu. Yang sering kelupaan lain adalah yang poin 6, memberi respon terapeutik, menyimpulkan masalah pasien, dan menutup wawancara juga sering kelupaan. Kalau respon terapeutik jangan lupa. Kalau pasien habis ngomong sesuatu, jangan doang. Tapi tapi juga bilang kayak, oh iya ya Pak ya, memang rasanya sedih kayak gitu ya Pak ya. Wajar Bapak merasa seperti ini setelah Bapak mengalami ini. Jadi bilang aja, kita validasi perasaan dia. Terus menyimpulkan jangan lupa, setelah lu udah merasa cukup, lu simpulin Bapak tadi dari sesi wawancara ini Bapak merasanya gini-gini ya Pak ya, terus keluhan Bapak yang gini, dan terakhir menutup. Jadi kalau udah nyimpulin jangan langsung, dok saya izin melaporkan status mental, tapi ditutup dulu. Biasanya kalau gue nutup, gue bilang kayak, Pak, ini melihat kalian Bapak sekarang, sebenarnya saya perlu untuk merujuk Bapak ke psikiater ya Pak ya, Bapak bersedia atau enggak? Ya bersedia. Terus gue biasanya juga sampaikan edukasi yang mungkin singkat aja gitu, yang common knowledge gitu, kayak Bapak nanti bisa, kalau bisa selain itu saya memberikan rujukan, saya menyarankan Bapak juga untuk bila Bapak ada masalah bisa bercerita ke teman terdekat, keluarga terdekat, supaya masalahnya tidak dipendam sendiri gitu. Oke. Itu ya yang jadi pitfall. Jadi jangan lupa tirikan psikiatrinya, tirik-tiriknya di sini. Nah, selanjutnya terkait dengan status mental. Mungkin banyak ya status mentalnya di sini, apa aja yang harus dipenuhi itu banyak. Tips dari gue adalah sebelum lu masuk ruangan kan dapat kertas kuning ya. Semuanya lu tulis dulu komponen-komponen apa aja yang perlu lu isi, tulis kesadaran, sikap gitu boleh. Jadi lu tulis dulu sebelum masuk, karena itu pasti ada waktunya. Mungkin lu bentar ya, duduk di kursi depan sambil nunggu belnya bunyi. Atau mungkin ada briefing sedikit-sedikit dulu, itu kesempatan untuk menulis. Nah, apakah semuanya harus ditanyain? Enggak, karena yang namanya wawancara psikiatri yang perlu kita tanya itu cuma 3 hal. Di spend dari semua status mentalnya yang perlu kita tanya, benar itu cuma 3. Pertama mood, kedua isi pikir sama persepsi, ketiga tirikan. Yang lain adalah lu amati selama periode lu wawancara. Jadi itu lu nggak perlu lu tanyain, lu cuma lihat dia wawancara, pas sesi wawancara dia kayak gimana, misal psikomotor lu lihat gerakannya, afek lu lihat ekspresi mukanya kayak gimana. Kalau yang lain-lain tuh memang gak usah ditanya, yang perlu ditanya tadi aja 3. Ya, jadi kayak gitu. Sama wawancara psikiatri juga prinsipnya adalah kita nggak pengen terlalu banyak tahu tentang masalah pasien. Kita pengen tahu gimana perasaan dia, gimana pasien meregulasi perasaan dia, dan gimana suatu event yang mempengaruhi perasaan dia tuh berpengaruh terhadap kehidupan dia, status fungsional dia kayak gimana. Jadi kita kadang-kadang orang cuma fokus nanya ke masalah pasien. Misal pasien ada masalah habis diputusin pacar, terus tanya pacarnya berapa tahun, selama pacaran udah ngapain aja, kenapa bisa sampai sedih. Itu kan sebenarnya hal yang nggak perlu kita tanya. Itu adalah kita tanya memang kenapa dia sedih, karena dia bisa diputusin. Udah diputusin, yang lu tanya adalah gimana perasaan dia setelahnya, gimana perasaan dia sebelumnya, kalau dibandingin beda atau enggak, gimana status fungsional dia sekarang, aktivitas sehari-harinya kayak gimana. Itu yang ditanya, bukan masalah pacarannya. Boleh sih kalau mau nanya, tapi habis nanti waktunya. Karena kan banyak yang harus ditanya dan lain. Jadi boleh sih, kita cuma kayak sebatas hal-hal superficial aja gitu yang menurut lu kayaknya ada kaitannya sama perasaan dia sekarang. Nah, prinsipnya gitu. Kalau udah kayak gitu boleh. Kalau misalnya kita nanya yang seputar tadi itu tujuannya buat nyari kayak yang waham selingkuh itu gimana? Nah itu boleh.
itu makanya kita tanya perasaan dia. Memang kenapa kan bisa putus nih, memang kenapa setelah kenapa bisa, boleh sih kita tanya memang kenapa sebelumnya, emang ada masalah apa sebelumnya sehingga membuat kamu merasa seperti ini. Oh saya habis diputusin gitu, perasaannya bagaimana? Oh saya merasanya dia selingkuh sama orang lain makanya saya putus habis itu, habis itu saya merasa sedih. Itu boleh, tapi ya udah habis selingkuh ya udah, yang lain dia gak usah ditanya. Kalau misalkan dia ada waham tertentu biasanya sih akan keluar dengan sendirinya tanpa kita tanya. Boleh mau nanya tapi jangan sampai dalam banget, mau nanya 2-3 pertanyaan gak apa-apa terkait dengan putusnya dia, tapi kalau yang mau sampai mendalam banget gak usah menurut gua, karena berarti ada perasaan dia. Boleh itu buat menggali waham sih ya. Oke, terus gimana cara kita melakukan anamnesis psikiatri? Apa aja yang harus ditanyain, kapan kita harus tanyain? Nah di sini langkah-langkahnya. Jadi setelah lu udah memberikan tujuan pemeriksaan kayak gimana, baru lu tanya keluhan dia apa ini keluhannya apa, dan bisa saya bantu nggak ini. Nanti pasien akan menyebutin keluhan dia apa. Ketika lu dari stasiun psikiatri, yang harus lu lakukan adalah melakukan anamnesis seolah-olah pasien ini bukan pasien psikiatri. Jadi jangan langsung tanya, oh saya susah tidur dok, oh emang perasaannya kayak gimana pak, jangan kayak nanya kayak gitu. Jadi tanya dulu susah tidurnya kenapa, susah tidurnya udah sejak kapan, susah tidurnya kayak gimana, susah memulai tidur atau susah kebangun pas tidur gitu. Tapi singkat aja, gak usah panjang-panjang karena kan kita wawancara psikiatri, jadi yang penting ditanya aja di awal. Nah habis udah kelar lu tanya sih tentang keluhan utamanya, baru lu tanya lagi tentang anamnesis psikiatri. Anamnesis psikiatri lu mulai dari hierarki diagnosis. Udah belajar ini nggak klasifikasi gangguan jiwa ya F0, F1, F2 gitu kan. Nah sebenarnya kalau wawancara psikiatri kita tuh coba menganamnesis tapi dari awal. Dari awal kita tanya, kita coba singkirin satu-satu. Cuman singkat-singkat aja pertanyaannya. Kalau gua biasanya kan F0 pertama gangguan mental organik. Biasanya kita tanya, misalnya pasien keluhannya keluhan organik nih, pasiennya susah tidur atau jantungnya berdebar-debar. Jadi lu tanya, Pak, ada nggak penyakit-penyakit yang sebelumnya didiagnosis dokter yang perlu saya ketahui? Oh nggak ada. Atau ada nggak keluhan-keluhan yang sekiranya berkaitan sama keluhan dia? Misalnya pasiennya susah tidur, apa yang bikin susah tidur? Sesak, batuk, nyeri, misal. Tanya, ada nggak keluhan-keluhan seperti batuk, sesak, nyeri pak? Oh nggak ada. Oke, F0 cuma nanya itu aja biasanya gua. Baru kalau nggak ada kita turun ke F1, gangguan penggunaan zat atau penggunaan obat-obatan. Bilang aja pak, biasanya kan ada obat-obatan yang bisa bikin efek samping susah tidur. Bapak ada nggak pak konsumsi obat-obatan tertentu yang perlu saya ketahui? Nah kalau nggak ada, oke udah gugur nih F1, udah cukup nanya itu aja. Baru lu turun ke diagnosis psikiatrinya. Orang-orang kadang nggak pengen dia diagnosis langsung gangguan psikiatri karena apa ya, gila gue di diagnosis psikiatri gitu. Makanya kita harus hati-hati ketika kita mau diagnosis psikiatri seseorang. Maka kalau misalkan kita menilai, oh ini kayak normal aja nih, kita harus lakukan namanya normalizing. Normalizing itu kayak apa ya, memberitahu pasien bahwa keluhan yang dirasakan pasien itu hal yang normal. Biasanya kita lakukannya kayak gini, kan udah nanya, oke pak, dari pemeriksaan saya tadi tampaknya bapak dalam kondisi yang baik ya pak, dalam kondisi yang sehat, tidak ada masalah kondisi fisik, tidak ada masalah penggunaan obat-obatan. Nah biasanya pasien-pasien saya yang ada keluhan seperti bapak namun dalam kondisi fisik yang sehat, biasanya seringkali ada pikiran nih yang mengganggu. Kira-kira bapak ada nggak pikiran-pikiran banget yang mengganggu akhir-akhir ini? Nah kita bridgingnya di situ. Nanti mulai itu pasiennya akan terbuka. Apakah dia akan ke arah psikotik ini pasien, apakah dia ke arah gangguan mood atau dia ke arah gangguan cemas. Nah, kenapa lu nggak tanya F2? Kenapa kita harus nanya ini dulu? Karena kalau misalkan lu tanya F2, masa lu habis nanya, oh ada gangguan obat-obatan nggak pak? Oh nggak ada. Oh bapak ada dengar suara-suara nggak? Kan kayak aneh ya. Masa dia keluhan susah tidur terus dari berdebar kita langsung tanya, ada dengar suara-suara yang nggak didengar orang lain nggak? Kan aneh ya. Nanti raportnya sama pasien juga jadi jelek. Makanya setelah itu kalau gue biasanya lebih suka nanya keluhan-keluhan terkait dengan pikiran, karena kan F2, F3, F4 tuh udah gangguan psikiatri banget ya. Jadi ya udah nih pasti terkait dengan pikiran gitu. Nah setelah itu dia bakal jelasin, oh saya kadang-kadang ngerasa cemas dok. Nah, berarti lu anamnesisnya ke arah cemasnya. Atau dok saya kadang-kadang kepikiran karena saya merasa nggak berguna, saya nggak becus. Berarti ini pikiran ke arah depresinya. Atau dok saya nggak bisa tidur karena pikiran-pikiran tuh banyak bersuara di otak saya. Bahkan lu baru boleh explore ke gangguan psikotiknya, explore lah halusinasi dan waham itu. Nah, misal nih ternyata gue ambil contoh yang misal dia nggak bisa tidur karena banyak pikiran karena pekerjaan dia di kantor. Saya banyak pikiran dok, saya tiap hari mikirin terus
gimana kerjaan saya di kantor gitu. Oke, kita tanya, memangnya apa yang bapak pikirin pak, kenapa bapak bisa sebegitunya memikirkan pekerjaan kantor? Iya dok, sebenarnya saya sebelumnya itu pernah dimarahin sama atasan saya. Kalau bilangnya saya nggak becus ngerjain kerjaan kantor. Oh enggak, itu kapan pak kejadiannya? Oh, 2 minggu yang lalu dok. Kira-kira setelah itu perasaannya gimana ya pak ya? Nah ini kan buat nanya mood ya, jadi kita langsung tanya aja perasaannya kayak gimana. Oke pak, perasaannya sedih ya pak ya setelah bapak mengalami kayak gitu. Tapi sebelum bapak mengalami kejadian itu, kira-kira perasaannya kayak gimana? Saya sih senang-senang aja dulu ya. Oh senang-senang aja berarti apa ya? Berarti ada perbedaan ya pak ya antara dulu sama sekarang. Oke, ada kejadian-kejadian lain nggak sih pak yang kira-kira berkaitan dengan kondisi yang bapak alami sekarang gitu? Bisa tanya juga, bisa jadi dia bilang, oh selain itu juga teman-teman saya kayaknya ngomongin saya dok. Nah ngomongin nih, berarti kemungkinan ada halusinasi atau wah, nanti ditanya setelah ini. Tapi lu tanya dulu perasaan dia sekarang gimana, perasaan dia akhir-akhir ini gimana, ada stressful event atau enggak. Misalkan dia nggak langsung bilang ada ini, dia cuma bilang saya sedih dok. Udah sejak kapan? Sejak 2 minggu. Oh di 2 minggu lalu ada kejadian tertentu nggak pak kira-kira bikin bapak merasa kayak gini? Jadi cari stressful event, cari sebelumnya dia ada perasaan yang sama atau enggak, terus kita bandingkan, oh ternyata ada perbedaannya. Nah selain itu juga tanya, selain perasaan yang sekarang ini, perasaan sedih, ada nggak perasaan lain yang bapak rasakan? Kita perasaan senang, takutnya pasiennya bipolar tadi, kita nggak nanya. Selain itu kita tanya juga status fungsionalnya kayak gimana. Lalu aktivitas sehari-harinya bagaimana pak kalau bapak merasa seperti ini? Saya ngurung diri di kamar aja sih dok, nggak ngapa-ngapain. Nah kita udah tahu ya bahwa status fungsional pasiennya ternyata lagi jelek gitu pasiennya. Jadi udah dapat kita informasi. Nah selama sesi wawancara ini juga kita tanya juga, bapaknya udah ngelakuin apa aja sih pak? Bapak perasaannya sedih begini terus ya pak ya? Bapak udah melakukan sesuatu nggak sih pak untuk memperbaiki suasana hatinya, untuk memperbaiki perasaannya? Karena kita pengen tahu pasiennya sebenarnya udah berusaha dan enggak. Nah kayak gitu. Nah ya mungkin untuk perasaan bisa ditanya itu ya. Tapi kalau misalkan selama lu wawancara perasaan seperti tadi gue bilang, ada masalah lain lagi nggak pak yang biasanya yang sebelumnya terjadi? Terus dia bilang, oh ada teman-teman saya juga dok yang ngomong-ngomongin saya. Dan kan artinya ada hal baru nih apa yang kita cari, bukan cuma berkaitan dengan perasaan, tapi ternyata ada mungkin pasiennya ada waham atau halusinasi ini. Nah berarti kalau misalkan kalian ketemu yang kayak gitu, kalian harus explore. Misal, saya ada yang dengerin saya ngomong-ngomong nih, ada yang ngomongin saya nih, lo eksplor ini halusinasi atau waham. Kalau halusinasi, kalau lu mesti tanya, oh ngomongin apa ya, tapi bapak dengar nggak suaranya kayak gimana? Oh saya dengar sih dok, suaranya ada suara jelas kayak gitu ngomongin saya. Itu berarti yang ada suara input sensorik ya, berarti itu kita bisa bilang halusinasi. Tapi kalau dia ternyata bapak dengar nggak suaranya? Enggak sih dok, tapi saya yakin aja mereka ngomongin saya. Nah, berarti itu ke arah waham. Tapi kalau misalkan dia arahnya ke waham, maka harus ada upaya dari kita untuk mematahkan waham tersebut. Jadi misal nih, iya dok saya yakin mereka ngomongin saya. Bapak yakin pasti bahwa orang-orang tersebut ngomongin bapak? Ya yakin dong. Mungkin gak sih pak kalau ternyata orang-orang tersebut ngomongin kerjaan, bukan ngomongin bapak? Iya juga sih dok, kayaknya mungkin ya, berarti itu kan bukan waham. Tapi kalau misalkan dia bilang, enggak dok saya yakin mereka pasti ngomongin saya, berarti dia bilang waham. Bisa kita konfirm waham. Tapi kalau dia halusinasi, kan tadi ternyata dia dengar nih suara ngomonginnya, maka kita bagi lagi suara-suaranya tuh sebenarnya kayak gimana sih pak? Apakah ada suara orang ngomong atau suara kayak gimana? Kan ada suara halusinasi yang simpel sama kompleks ya. Kalau simpel kan dia cuma suara biasa aja, nggak ada suara orang ngomong. Jadi ternyata dia suara halusinasinya tipe yang kompleks nih. Kalau gitu tanya lagi, ini ngomonginnya tentang apa ya ngomonginnya? Karena kan kita harus bedain dia commenting atau yang commanding. Dia ngomonginnya, dia menyuruh saya supaya nggak usah kerja, itu berarti commanding ya. Nah, jadi tipenya gimana? Saya itu juga tanya kapan aja sih muncul keluhan suara-suaranya, biasanya muncul kapan aja, ada waktu-waktu tertentu nggak, atau setiap saat nih muncul keluhan suara-suaranya? Ternyata dia cuma muncul pas bangun tidur, ternyata cuma muncul pas mau sebelum tidur. Itu artinya jelas halusinasi, hipnagogic sama hipnopompik ya, dan itu sebenarnya normal. Tapi tetap aja kita tulis di status mental bahwa kan dia ada halusinasi, hipnagogic atau hipnopompik. Nah udah nih, kalau misalkan udah intinya lu explore dalam peristiwa itu ada nggak sesuatu lain yang kira-kira kemungkinan bakal terjadi waham atau halusinasi. Tapi setelah lu explore kok ternyata nggak ada nih, maka lu boleh tanya secara langsung. Kalau misalkan lu udah merasa cukup nih, kan mood udah ditanya,
tapi ternyata isi pikir sama persepsinya belum dapet nih. Kalau misalkan seandainya dia tadi nggak bilang ada teman-teman yang ngomonginnya, maka lu boleh tanya pas sudah selesai nanyain mood, lu boleh tanya, Pak, biasanya pasien-pasien saya yang ada gangguan merasa sedih seperti ini, terus sering kurang di kamar, biasanya juga mengeluhkan sering mendengar suara-suara atau melihat hal-hal yang nggak dilihat oleh orang lain. Kira-kira Bapak ada nggak merasa seperti itu? Kalau misalkan dia bilang nggak ada dok, berarti ya udah nggak ada. Bisa dia marah, nggak ada dok, ngapain dokter nanya-nanya kayak gitu? Ya udah berarti kita bilang aja, saya cuma menanya ya Pak ya. Artinya kalau misalkan Bapak tidak mendengar hal tersebut, artinya bagus buat Bapak. Kadang-kadang memang ada orang seperti itu. Kita bilang aja bahwa Bapaknya oh bagus nih ada kayak gitu. Tapi kalau ternyata ada keluhan kayak gitu, baru kita tanya kayak yang tadi. Kalau dia halusinasi, tanya halusinasinya kayak gimana. Kalau dia waham, patahkan coba wahamnya kayak gimana. Dan biasa kalau waham akan keluar sendiri. Biasanya gue kalau OSC sih harusnya pasti keluar sendiri sih dia kalau waham. Nggak perlu kita tanya. Tapi kalau di awal nggak ada keluar, ya di sini nggak usah lo coba explore lebih lanjut. Daripada lo buang waktu, itu kalau nggak ada, ya udah. Yang penting lo nanyanya udah benar aja di awal gitu. Nah udah nih selesai, mood udah keluar, isi pikir persepsi udah keluar, baru kita terakhir ke tilikan. Tilikan ini lo harus nanya ke pasiennya bahwa pasien ini merasa sehat atau enggak. Jadi ketika udah selesai lo nanya, oh iya ya Pak ya, ada dengar suara-suara ya Pak ya. Kayak sekarang saya mau tanya nih Pak, dengan hal-hal yang Bapak alami sekarang ini, Bapak merasa terganggu nggak? Oh iya dok, sebenarnya merasa terganggu. Berarti kalau bisa Bapak simpulkan kondisi Bapak sekarang ini menurut Bapak sehat atau kurang sehat ya Pak ya? Kalau dia bilang, oh saya masih sehat sih dok sebenarnya, berarti dia ada tilikannya masih tilikan rendah, tilikan 1 atau tilikan 2. Tinggal kita melihat dia beneran denial mampus atau enggak. Misalnya dia kayak bener-bener, iya dok saya dari sehat, nanti ditanya ulang aja dia benar Bapak merasa seperti sehat, nggak ada yang mengganggu. Iya dok saya yakin itu. Tapi kalau misalkan nanti kalau tanya lagi atau mereka dia bilang, iya dok saya merasa sehat, tapi kadang saya ngerasa terganggu juga, tapi sebenarnya saya sehat kok dok, berarti tilikannya tilikan 2 bilang gitu. Nah setelah itu kalau misalkan ternyata dia bilang, oh saya sakit sih dok, sebenarnya saya merasa kurang sehat, artinya kan tilikan 3 ke atas ya. Kita bertanya, oke Pak, Bapak merasa nggak sehat ya Pak, kira-kira apa sih Pak yang menyebab, Bapak tahu nggak Pak kira-kira penyebabnya apa Bapak bisa mengalami hal-hal kayak gini Pak? Bisa mengalami perasaan sedih kayak gini, dengarkan suara-suara yang seperti Bapak jelaskan tadi. Nanti dia akan jelasin. Kalau misalkan dia bilang selain diri dia sendiri, misal, iya dok emang keadaannya sih dok makanya saya kayak gini, atau ini sih orang-orangnya emang kayak gitu makanya saya kayak gini. Nah, maka dia tilikan 3. Pokoknya selain bukan menyalahkan ya, selain menyadari bahwa diri dia sendiri adalah penyebabnya, maka tilikan adalah 3. Kalau dia nggak tahu, tilikan 4. Tilikan 5 hanya kita bilang kalau dia menyadari bahwa memang oh ya dok sebenarnya keluhan-keluhan saya rasakan yang murni dari perasaan saya sih dok, yang memang saya belum bisa mengatur perasaan saya, itu baru kita bisa bilang tilikan 5. Terus tilikan 6 gimana? Tilikan 5 itu definisinya adalah dia bisa memahami, dia menyadari bahwa dia sakit, dia tahu penyebabnya sakitnya apa, tapi dia nggak menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengobati diri dia sendiri. Sementara ke-6 dia menggunakan pengetahuan untuk mengobati diri dia sendiri. Makanya kalau misalkan orang pasien datang pertama kali ke psikiater, sebenarnya tilikannya bukan tilikan 6 udah pasti. Karena ngapain dia datang ke psikiater kalau dia udah bisa meregulasi diri dia sendiri. Makanya kalau misalkan wawancara psikiater sih menurut gua kemungkinan pasti tilikan 5. Kecuali kalau dia udah rutin kontrol, nah itu baru bisa tilikan 5. Tapi kalau pertama kali kemungkinan besar tilikan 5. Oke, itu tilikan ya, udah ditanya tilikan. Kalau dia tahu dia sakit, tapi dia nggak tahu penyebabnya, itu tilikan 4. Kalau tilikan 5 dia tahu penyebabnya, tapi dia nggak menggunakan pengetahuan dia untuk mengobati. kalau 3 tuh kalau nggak salah Nyalahin hal lain selain keadaan, selain bahwa selain dari perasaan dia, entah itu orang lain, keadaan, itu juga tilikan 3 ya. Karena pada dasarnya gangguan psikiatri itu bukan karena eksternal, tapi karena internal diri dia sendiri. Jadi kalau selain dari internal penyebabnya dia masih menyadari itu bukan dari internal diri dia, maka tilikannya belum bagus. Kalau dua tuh berarti dia kayak ada, dia nyadar dikit-dikit kalau dia sakit gitu. Iya, artinya masih bisa. Kalau 1 tadi intinya denial mampus, lo tanya berapa kali pun dia tetap bilang saya nggak sakit. Tapi kalau tilikan 2 ya mungkin ketika lo tanya ada yang dia bilang terganggu sih dok, mungkin dia agak ragu-ragu gitu. Oke, udah nih selesai tilikan. Artinya udah ditanya, wajib ditanya tadi mood, isi pikir, persepsi, tilikan udah selesai. Artinya lu udah bisa menutup sesi wawancara psikiatrinya, karena sebenarnya udah selesai ditanya. Tinggal lu menyimpulkan masalah dan menutup sesi wawancaranya.
gitu. Baru lo laporin status mentalnya. Harapannya bisa ya, ada pertanyaan nggak? Mau dikit ya. Jadi kalau di wawancara psikiatri ini dia kan pertama kita nanyain selain tujuannya dulu, habis itu nanya keluhan pertama mereka, terus mereka mulai cerita. Dari cerita itu kita nanyain perasaan, terus dapat mood. Habis itu dari pengalaman mereka dan perasaan mereka kita coba buat kaitin kayak normalisasi tadi. Kayak kalau pasien yang kita dapat itu biasanya mengalami gejala-gejala kayak gini, apakah bapak merasakan juga, terus nanya apakah ada gangguan pikiran, terus mungkin kalau emang nggak keluar tanya apakah dengar suara, terus kayak habis itu tadi baru masuk ke insight. Kalau dari situ yang mas Sebenarnya tempatnya gitu, cuman kadang itu nggak bisa prediksi apa yang bakal keluar. Jadi kalau misalkan pasien dari awal nggak mau benar-benar nggak kooperatif nih, nggak mau apa namanya, nggak mau terbuka, dia merasa ngapain sih duduk sini, dok saya dibawa orang tua, ngapain sih cerita dok kita. Intinya kita harus mencari ada nggak yang mengganggu pasien. Jadi ya tapi tadi dibawa ke sini kenapa? Karena marah-marah dok. Kenapa marah-marahnya? Ya karena dia ngejar-ngejar saya. Kenapa bisa dikejar-kejar? Bapak terganggu nggak kalau misalnya bapak gitu? Ya terganggu sih dok. Berarti kan terganggu ya. Artinya sebenarnya di sini ada yang bisa saya bantu. Makanya dari itu bapak mau nggak bercerita supaya kita juga tahu, supaya saya bisa bantu, supaya bapak tidak terganggu lagi. Artinya cari tahu kenapa dia bisa dibawa ini. Ya kalau misalkan memang dia kasusnya yang paling worst dia kooperatif, tapi harusnya sih dia bakal menjelaskan ya keadaannya. Sejahat itu sih. Ada lagi? Oke. Kak Nia, nanti pas di akhir pas nyimpulin permasalahan dan keluhan dari pasien doang atau juga termasuk diagnosisnya? Diagnosis nggak usah sih, kalian belum require buat diagnosis kok harusnya. Berarti kayak misalkan dia punya depresi, nggak usah kasih tahu kalau dia punya depresi. Nggak, cuma simpulin aja keluhan-keluhan dia selama ini apa. Emang ada tutor yang bilang dari sini. Maksudnya kemarin pas Ade, dokternya nyampainya dia juga ngasih tahu bapak ini termasuk gejala-gejala diagnosis penyakit dan depresi. Dokter siapa? Oh lupa namanya sih. Cowok cewek? Cowok kacamata kayak putih. Sebenarnya nggak require buat diagnosis karena emang yang diminta cuma status mental. Cuman biasanya tuh kalau ketemu dokter Adit di Oh ada psikiater, yang kamu ya gitulah, dia biasanya pasti minta diagnosis. Tapi dia waktu itu pas akan dibantu dia bilang ini diagnosisnya apa, tapi dia bilang nggak require diagnosis sebenarnya. Cuman ya gimana lo mau anamnesis kalau nggak tahu diagnosisnya apa aja gitu. Jadi kayak dia require diagnosis cuma buat ngarahin, ya penting lo tahu aja lah ada gangguan mood, gangguan psikotik gitu-gitu ya. Yang penting lo tahu arah diagnosisnya mau kemana. Karena kan di tingkatan ini cuma pemeriksaan status mental ya sebenarnya. Diagnosis. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau ada yang mau nyoba wawancara juga boleh. kalau konseling gimana? Konseling nggak mungkin nggak sih? Soalnya Konseling juga nggak mungkin dulu sih. Itu kayak apa yang mau dikonseling? Jadi kalau kita mau ngelaporin tuh biar ngelaporin yang sesuai dari kayak kesadaran dia. Ya sesuai yang ditreking aja sih. Aduh, banyak banget. Harusnya sih yang lain-lain tuh bakal normal ya. Kayak penampilan umum sih, kemudian tuh biasanya normal. Cuman yang belum itu yang mungkin agak jelek, mood, affect, persepsi, si tiket gitu-gitu. Kayak lain tuh mungkin kan gitu ya. Jadi apalin template normalnya aja. Kalau misalkan dia ternyata oh nggak normal. Kasusnya mungkin di luar contoh KKD ya? Apa? Aslinya di luar ya? Dulu waktu gue OSC itu kasusnya adalah, gak tau ini sama kayak kasus kakak atau enggak. Intinya waktu itu dia datang dan karena dia sedih karena pas gue eksplorasi ternyata dia seorang guru, tapi dia baru di tempat itu dan dia gak ada teman di situ. Dia merasa teman-temannya tetap ngomongin dia, akhirnya dia merasa depresi, sedih. Ngomongin dia nya Enggak, itu wah.
bukan halusinasi yang itu waham. Terus juga boleh nggak kalau musik final kan Ya, banyak banget. kayak nggak hafal boleh nggak nulis kayak dulu juga Kalau nggak salah kayaknya boleh deh. Kalau nggak salah. Ya makanya satu ini ya. iya Kalau kooperatif kenapa nggak? Kami lagi di kami dua. Pembicaraan tuh kayak Kalau di narapor kan bila juga nggak sih? Di narapor Kita rapor. Iya. Apa? Nggak sebenarnya membina rapor itu di seluruh wawancara. Tapi emang dokter bilang wawancara rapor di awal. Cuman ya udah nanyanya nggak usah panjang-panjang. Nanya kayak tadi aja. Nanya nama dia, tempat apa, kapal sini apa, terus isi tinggalnya gimana, kesini sama siapa. Udah habis waktu. bicara berarti ya Pembicaraan spontan atau enggak, artikulasi, volume sama intonasinya gimana. Intonasi, artikulasi, volume baik, cukup. Sama juga ini kalau ditilik yang riwayat perjalanan penyakit berarti tanyain juga sebelumnya pernah memiliki kondisi begini juga gitu ya. Sebenarnya buat penyakit penyakit itu ya kayak tadi, dia awal mula sakitnya kapan, perasaannya gimana, selama ini aktivitasnya gimana, sebelumnya kayak gimana, itu riwayat penyakit. Jadi bukan yang kayak riwayat penyakit dahulu, lewat keluarga gitu. Iya. Latihan. Boleh. oh kirain sama kakaknya. Kakak kok kasus? Boleh bawa, bisa. Kalau mau bareng gua Bukan nggak bawa kasus ya? Bukan nggak bermasalah. Berarti kalau misalnya kayak laporan itu kita spontan ngomong bukan nulis ya. Tapi kalau tapi biasa. ngomong berarti kan. Iya, bisa ngomong sih. Boleh nggak kalau misalnya kayak pas lagi wawancara kita nyatat gitu, maksudnya kayak poin-poinnya biar kayak nggak lost. Boleh. Tapi usahain jangan kayak apa ya, misal Nulis banget gitu jangan. oh iya bu perasaan sedih ya, oke. Sedih jangan kayak nulis banget. Jadi kayak nggak apa sampai tapi pandangan mata, kontak mata tetap ada. Atau boleh kayak sambil sedih ya, ngelihatnya sedikit aja, jangan terlalu sering ya. sama berarti kalau misalnya nanti di bagian menyimpulkan itu gimana nggak misalnya dia sedih diputusin tapi nggak ada wahamnya tapi dia ada suicidal ideation misalnya Jadi kayak iya bu ya, kalau bisa saya simpulkan dari sesi wawancara ini, ibu akhir-akhir ini merasa sedih ya bu ya, sedihnya karena sudah diputusin sama pacarnya gitu ya bu ya. Kalau saya di sini emang nggak ada gangguan-gangguan lain, tapi mungkin ya bu, ibu ada kepikiran atau satu ini untuk bunuh diri ya bu ya. Oke, ada hal lain yang disampaikan lagi bu? oke selamat pagi pak oke selamat pagi pak saya akan membuka penilaian satu soal apa kira-kira bapak bisa Sini saya itu udah malas gitu beraktivitas. kira-kira apa yang membuat bapak malas beraktivitas pak Karena saya ngerasa sedih, nggak berguna gitu, jadi saya malas beraktivitas. ini mas beraktivitas terus ada perasaan tidak enak ini tuh sejak kapan ya pak? Kira-kira ada misalnya pemicu nggak, misalnya ada kejadian tertentu itu yang bikin bapak merasa nggak berguna dan sebagainya. Saya dulu kerja dong, tidak kerja di jam sibuk. Oh, jadi sebuah pikiran sama bosnya bapak mulai merasa sedih ya. Dan apakah bapak sudah mencoba beberapa cara gitu untuk
keseharian susah ya Pak untuk beraktivitas. Kemudian kalau misalnya pasien-pasien saya yang lain, kalau misalnya saya mau ada gula dan sebagainya, ada kepikiran misalnya untuk minum obat tertentu, kira-kira Bapak pernah melakukan hal tersebut? Berarti sejauh ini Bapak itu merasa Bapak juga makanya merasa sendiri sejak Bapak dipecat oleh bos Bapak sekarang juga susah beraktivitas ya. Saya dikata-katain sama bos saya itu ini gak usah kerja aja gitu. Terus juga teman saya juga kayak gitu ada ngomongin saya. Jadi Bapak hanya karena bos Bapak juga merasa ada yang ngomongin Bapak ya teman-teman Bapak. Kalau Bapak ngomonginnya kayak gimana? Itu aja nggak dengar sih, cuma mereka waktu itu kasih dekat itu sampai sekarang juga kadang saya merasa merasa diomongin dan merasa mereka berkumpul-kumpul untuk ngomongin Bapak. Ini Bapak pernah nggak misalnya melihat mereka terus menengok mereka gitu dengan ngomongin Bapak, pernah lihat Bapak merasa saja? ya pasti lah dok mereka ngomongin, dan kalau misalkan saya pergokin juga mereka pura-pura nggak ngomong kayak gitu sih pasti. Jadi Bapak merasa teman-teman Bapak ini ngomongin Bapak, makanya Bapak jadi merasa sedih dong dan merasa nggak berguna karena omongannya mereka yang Bapak saya. Mungkin bisa jadi nggak Pak kalau yang Bapak lewat mereka terus langsung mikir oh mereka ngomongin saya, bisa aja nggak mungkin mereka ngomongin yang lain gitu. Mungkin dok sudah jelas pasti itu ngomongin saya tidak Berarti Bapak yakin ya Pak kalau mereka ngomongin Bapak kalau merasa ngomongin dan dijelekin pasti nggak enak sih Pak. Berarti sejauh ini Bapak merasa diomongin, dan merasa diomongin ini apakah Bapak merasa saja atau berarti tidak ada Bapak misalnya di rumah dengar juga gitu teman-teman Bapak ngomongin Bapak? Ada sih, oh nggak ada ya, berarti merasa saja ya Pak. Oke, berarti sejauh ini kalau saya lihat Bapak juga tampaknya sehat ya Pak, dan paling keluhannya memang merasa sedih seperti oleh bos Bapak, dan juga karena Bapak merasa belum pernah dimarahin bos Bapak, dan juga merasa teman-teman di kantor Bapak ini ngomongin Bapak ya, dan Bapak yakin dengan hal itu ya. Oke Pak, jadi kalau yang saya sampaikan yang berkelanjutan karena saya dipecat dan juga Bapak merasa Bapak mungkin kalau saya bisa lihat dari kondisi Bapak sekarang mungkin karena ini sangat kan lumayan mengganggu ya sampai Bapak nggak bisa ngapa-ngapain, dan di sini emang saya dan juga dokter-dokter yang lain ingin membantu Bapak biar Bapak nggak terganggu terus. Tapi kalau saya lihat dari sini, saya bisa merujuk Bapak ke dokter spesialis di Bapak biar nggak terganggu terus Pak. Terus nanti aktivitas Bapak sehari-hari bisa Bapak lakuin dengan senang hati dan nggak sedih dulu. Kira-kira Bapak bersedia Pak? ya boleh dok. Terima kasih ya Pak. Jadi kan Iya sih. Dia mau apa? coba tanya. Oh, berarti Bapak, tapi selain itu Bapak merasa sehat Pak? Apakah merasa Bapak gangguan yang Bapak pikir ini Bapak ini berarti Bapak nggak sehat nggak Pak? Bapak bisa sehat-sehat aja? Ini dok saya udah rasa sih saya nggak sehat sih dok, karena ya saya nggak bisa tidur. Berarti lumayan kerasa Bapak kerja kira-kira ini karena apa ya saya? Ya karena itu dok, bos saya, teman-teman saya itu jadi bikin saya kayak gini sekarang. Terima kasih Bapak. 3 menit. Ya. Tiga menit. Coba status mentalnya lagi gimana?
Nggak, jujur aku kayak kalau kesadaran tuh yang lain normal, kalau sikapnya juga kooperatif, tapi mungkin agak ada kayak poverty of thoughts gitu ya, poverty of thoughts, dan emang harus diajar, tapi bukan sampai yang kayak mutism atau gimana. Dan untuk psikomotor kayaknya juga gerak-geriknya normal. Kalau moodnya tuh ya cenderung hipotimnya, dan afeknya mungkin restricted. Dan untuk proses Sama satu lagi afek ada dua, kita nilai keluasannya sama kongruennya atau enggak. tapi ya kongruen Kau ngapain? kongruen sih. Iya. Terus Kongruen terus untuk proses dan isi pikirnya ya di situ ada delusion of reference, diomongin orang. waham Rujukan. rujukan ya, waham rujukan. Dan untuk lupa sih proses pikir tuh apa sih, sebenarnya kalau normal koheren ya, proses pikirnya koheren, nggak ada kayak nggak ada flight of ideas gitu, nggak ada. Jadi koheren tapi ada waham referensinya. masuk aja. Lanjut. Dan untuk persepsinya, untuk gangguan persepsinya nggak ada sih, nggak ada. Untuk pengendalian impulsnya juga kayaknya normal aja atau nggak seperti Sebenarnya kita nilai dari cara dia berinteraksi. Kan pengendalian impuls itu kan dimana dia kemampuan dia mengontrol diri dia untuk tidak membahayakan diri dia sendiri ataupun orang lain. Kalau misalkan dia udah pengen bunuh diri, udah pengen mengurung diri, menurutku itu pengendalian impulsnya udah jelek. harusnya tadi lebih dieksplor tentang dia pernah nggak kayak coba tapi gimana Sebenarnya Jadi kalau diajar sama dokter antara isi pikir atau persepsi, kalau ada yang bermasalah itu judgementnya juga buruk ya, di sini. pengendalian impuls, judgement sama daya sebenarnya beda sih gini. Sebenarnya kalau di akunnya agak beda sih, agak ini. Soalnya yang benar itu ada pengendalian impuls, ada juga judgement, ada daya nilai realita. Yang kalau misalkan terganggu, yang kalau misalkan ada waham dan halusinasi kita bilang terganggu, itu adalah daya nilai realita. Judgement bisa terganggu kalau misalkan kita merasa dia nggak bisa menilai kondisi sosial dia secara keseluruhan. Sebenarnya harusnya kita tanya, misal, Pak, kalau misalkan lagi di bioskop terus lagi kebakaran, kira-kira Bapak keluar atau enggak? Nah itu kan sebenarnya nggak wajib kita tanya, itu nggak ada di FKUI. Itu buat nilai judgement. Cuman ya kalau menurut dia ini nggak bisa berkehidupan dalam standar sosial yang normal, dibilang aja judgementnya terganggu. Pengendalian itu judgement ya, tapi kalau pengendalian impuls itu sebenarnya lebih kayak apa ya? Dia nggak bisa mengontrol diri dia untuk melakukan hal-hal yang cenderung akan membahayakan orang lain, atau dia akan membahayakan diri dia sendiri kayak gitu. Ya menurut gue simpelnya adalah, benar sih tadi simplifikasinya adalah kalau misalkan dia udah ada gangguan halusinasi, gangguan waham, dan bilang aja jelek semuanya, si judgmental dan nilai realita dan juga mulai impulsi. Tapi kalau gangguan lain kayaknya sih enggak, bilang baik aja, tapi perlu konfirmasi lagi menurut lo aja lah kayak gimana. Nanti baca-baca lagi aja definisinya kayak gimana. Coba kita lihat. Bisa aja Bang minta kasus ke Ade ke sekret. Misalnya Mas Awan kan? Mbak Hilya. Oh udah berubah. Udah. Mas Awan kalau nih coba ya. Pengendalian impuls dinilai kemampuan pasien untuk mengontrol impuls seksual, agresif, dan impuls lainnya. Penilaian terhadap pengendalian impuls dilakukan pula untuk menilai apakah pasien berpotensi membahayakan diri dan orang lain. Pasien mungkin tidak dapat mengontrol impuls karena gangguan kognitif dan psikotik atau karena gangguan kepribadian. Kontrol impuls dapat dinilai dari informasi terakhir perilaku pasien tentang pasien atau perilaku yang diobservasi selama wawancara. Jadi kalau psikotik kayaknya iya, impulsnya udah terganggu. Kalau daya nilai nih, selama wawancara pemeriksa memperhatikan kemampuan daya nilai sosial pasien, apakah pasien memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan apakah pemahaman ini mempengaruhi dirinya. Dia udah paham nggak kalau misalkan dia ngelakuin ini apa akibatnya? Karena dia diam diri di kamar, dia nggak beraktivitas sosial, artinya dia nggak paham dong kalau misalkan kayak gitu apa akibatnya bagi diri dia sendiri. Kan kayak dia daya nilainya juga terganggu kalau kayak gitu. berarti bisa dibilang itu kan walaupun bisa dieksplor, kan berarti mengarah ke Terganggu. Iya.
pasiennya juga restrict kayak lumayan agak poverty gitu, jadi agak kayak aku merasa ngulang-ngulang diri aku. Kalau pas OSIS sih nggak se-restricted itu ya waktu gue itu, dia cukup informatif gitu walaupun dia lagi depresi gitu. Kalau yang tadi itu kira-kira laporan berarti gimana? Ke dokter. Baik dokter, saya izin melaporkan status mental pasien ini, kesadaran kompos mentis, penampilan sesuai usia, perawatan diri baik, sikap kooperatif, pembicaraan spontan, intonasi, volume dan artikulasi baik, psikomotor tidak ada gerakan tambahan, moodnya hipotim, afek terbatas dan distrasi, proses pikir koheren, isi pikir ada gangguan waham rujukan, persepsi tidak ada gangguan, pengendalian impuls terganggu, dan terganggu, dirikannya tidak. Itu yang bisa aja mau diminta diagnosis. Mungkin ya. Tapi kayaknya jaga-jaga harus ngapalin deh kayak F0 sampai F. Ya udah sih belajar aja deh. So, dulu gue nggak diminta diagnosis. Gue baru tahu udah KB. Terus dari kamu mungkin udah so, kayak aku juga pas kan kita juga cuma satu sesi ini, jadi aku kayak ya kayak gak banyak latihan. Kalau dari gue sih sebenarnya udah oke dari aku. Sebenarnya memulainya itu sih mau mulai kemana tuh harus lebih ini lagi, karena ini mau mulainya dari pikirannya, langsung tetap perasaan dan gimana, karena menurut gue dia kan teman-teman sesungguhnya karena banyak pikiran. Kayak udah kalau misalkan kita nanya langsung perasaan kayaknya ada. Berarti emang balik lagi dari F0 F1 gitu. Ya itu boleh. Kalau misalkan itu nggak wajib sih sebenarnya, karena dokter-dokter juga ngajar itu kayak itu enak-enaknya gua aja kayak gitu biar kayak lebih bagus kelihatan sama dokternya. Tapi kalau mau ngerjain nggak bagus juga. Jadi tanya aja tadi kayak kan gua tadi merasa banyak pikiran karena merasa nggak berguna. Oh memang kenapa gua merasa nggak berguna? Pikiran kenapa bisa terjadi pikiran kayak gitu? Oh sebelumnya ada ini sih, ada dipecat dari kantor. Oh, ketika dipecat memang apa yang bapak rasakan, apa yang terjadi pada saat itu, apa yang bapak rasakan, ada hal lain nggak yang terjadi yang kira-kira berkaitan sama yang bapak rasakan. Bisa jadi dia cuma cerita dia dipecat tapi dia nggak mau cerita yang ngomong-ngomong teman-teman yang ngomong itu tadi dipecat. Oh selain itu ada nggak kejadian lain yang mungkin menurut bapak ada kaitannya dengan keluhan yang bapak keluhan sekarang? Tanya aja pertanyaan ke bapak. Udah daripada gitu ya, yang lain-lain sih oke. Jadi emang baik lagi emang nanya aja terus kayak kejadian itu kayak apa yang dirasakan gitu. Ya kalau mau nanya kejadiannya ya bilang aja apa yang terjadi sih pada saat itu, nggak usah lagi lu tanya yang lain-lain. Oh berarti kayak pas ditanya misalnya dia lagi sedih karena apa, kita refer ke pas kejadian sebelumnya perasaan dia kayak gimana, terus kita sambungin ke perasaan dia Kita sekarang. tarik ke perasaan sekarang, oh gini. Bisa juga tarik ke belakang, tapi sebelumnya ada kayak gini juga nggak? Berarti berbeda ya antara sebelum kejadian sama sudah kejadian, ada perubahan ya. Sama aktivitasnya. Bisa, itu nggak terlalu banyak sih. Itu aja udah berapa menit kan? Terus lagi kalau misalkan nanya-nanya yang lain. Biasanya digabungin sama Ada apa? sih. Psikiater harusnya sendiri sih. Kalau saya digabung gue nangis gak sih? Tapi kayak tadi Apa dulu PFYU akhirnya sama BBM masih mix. Apa kayak pura-pura aja ya teman-teman? Kalau dulu sama gua waktu zaman dulu ya itu tuh gua sama teman-teman sih sebenarnya. Cuman menurut gua kan gua selanjutnya juga belajar psikiatri lagi ya. Nah gua biasanya cari kasus dari GPT gitu kan, diri sendiri, atau gua ngomong sendiri kayak ngomong sendiri itu sebenarnya buat ngelancarin diri sendiri. Tapi kalau latihan sama GPT atau sama orang lain menurut gue itu buat nyari kasus insight lain gitu. Tapi kalau udah kaya nih kayaknya pengetahuan gue tentang kasus-kasus ya latihannya latihan sendiri. Tapi gue emang psikiater perlu partner berteman.